Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 266 sampai bab 270, dari buku yang kedua. Bab 276, Pupil Putih Terbakar. Api iblis putih membara, dengan cepat membakar tubuh Cumu, membakarnya menjadi abu. Duan Xinhe sedikit mundur, tetapi segera menyadari bahwa ini adalah teknik yang digunakan Cumu untuk menghindari pukulan mematikannya kembali di Istana Jiwa. Setelah menggunakan ingatannya untuk melindungi jiwanya sendiri, Duan Xinhe segera mengunci ke lokasi lain. Memang, belasan meter jauhnya, kobaran api iblis putih dengan cepat muncul, dan bersama mereka, tubuh Cumu. Kingzi, cepat pergi, tinggalkan tempat ini. Cumu tidak berani ragu, segera memanggil Mo Xie. Ye Kingzi berdiri di samping Cumu. Melihat Cumu berhasil lolos, wajah cantiknya akhirnya tersenyum. Ye Kingzi juga tahu tentang kengerian Duan Xinhe, dan segera menarik kembali binatang hitam istana perangnya ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Binatang hitam istana perang kemungkinan besar akan diserang oleh monster serangga rakus jika terekspos. Jika Ye Kingzi tidak menariknya kembali, binatang itu pasti akan mati. Mo Xie, upacara api surgawi. Perintah Cumu. Mo Xie mengangkat kepalanya dengan bangga, saat dua api dengan warna berbeda mulai membakarnya. Dengan cepat membentuk sinar api cemerlang yang menerangi serat putih yang bersilangan di dalam jeroan dewa. Chong Mei, ritual api surgawi. Sebuah mantra terdengar. Sementara Duan Xinhe masih melindungi api iblis putih dari sebelumnya, Cumu mulai melantunkan mantra dengan tergesa-gesa. Saat Cumu melantunkan mantra, Duan Xinhe juga ikut bernyanyi. Energi hitam khusus tampaknya telah menyelimuti bagian dalam dewa ini, seperti pelukan kematian, memberikan tekanan yang tak terlihat kepada semua orang di dalamnya. Ye Kingzi juga mulai membaca mantra. Namun, ingatannya jelas melemah. Ketika zat hitam seperti wabah itu datang, wajah Ye Kingzi perlahan berubah menjadi hijau tua dan tubuhnya yang rapuh mulai goyah, hampir roboh. Ketika Ye Kingzi mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang tidak normal, Cumu juga merasakan energi aneh yang membatasinya, menyebabkan napasnya menjadi sesak dan kesadarannya menjadi kabur. Kesadaran yang samar membuat kecepatan merapal mantra Cumu semakin lambat. Mantra ritus api surgawi hanya membutuhkan waktu 2 detik, tetapi Cumu merasa bahwa, karena kutukan aneh yang menimpanya, ia membutuhkan waktu 5 detik. Namun 5 detik sudah cukup bagi Duan Xinhe dan hewan peliharaan jiwanya untuk membunuh Cumu dan Ye Kingzi. Mo Xie tampaknya tidak terpengaruh oleh teknik aneh ini. Dengan teriakan keras, tiba-tiba, api terang kembali menyelimuti wilayah itu. Sinar merah tua dan sinar merah terang jatuh berdampingan, menciptakan pemandangan yang luar biasa di dalam silang-silang sutra putih. Cakupan cahaya api menyebabkan Cumu langsung terbangun. Melihat bahwa ritus api surgawi Mo Xie akan benar-benar muncul, Cumu memaksakan diri untuk menyelesaikan bagian terakhir dari mantranya meskipun ada pengaruh kekuatan aneh. Chong Mei, ritual api surgawi. Api iblis putih yang bahkan lebih kuat dari api darah mulai membakar Cumu. Dua sinar api tertahan di antara telapak tangan Cumu, saat api melesat setinggi 3 hingga 4 meter. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, seberkas cahaya putih segera mengikuti ritus api surgawi milik Mo Xie. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dan menyatu. 3 nyala api berbeda bergabung, dan terjadi ledakan yang jelas di dalam tubuh dewa. Tepat setelah itu, naga api surgawi melingkar dan membawa semua aura mereka langsung ke udara. Dua teknik api tingkat 8 tidak sepenuhnya menyatu. Masih ada sedikit perbedaan waktu, jadi kekuatan mereka belum benar-benar mencapai puncaknya. Cumu tahu teknik ini tidak dapat menghalangi dua hewan peliharaan jiwa Duan Xinhe, jadi ketika naga api surgawi melompat ke udara. Cumu menarik napas dan segera meraih Ye Kingzi yang melemah sebelum melompat ke punggung Mo Xie. Mo Xie, lari. Mo Xie mengeluarkan suara panjang saat kakinya mulai terbakar api. Sambil membungkuk sedikit, dia langsung melepaskannya, dan menghilang dengan cepat. Kecepatan instan Mo Xie sangat cepat. Di dalam jeroan dewa yang menyala dan rumit, orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip ke kiri dan kanan, ke atas dan ke bawah, terkadang menerobos langsung. Kecepatan Mo Xie bisa mencapai 50 meter per detik.
Ketika Mosie berlari selama sekitar 4 detik, dari dalam api Heavenly Flame Raid muncul dua siluet transparan yang melesat keluar dari api seperti embusan angin. Berlari ke arah Mosie dan mengejarnya kembali dalam jarak yang cukup jauh dalam beberapa detik. Cepat sekali dia. Kepala Ye Qingzi bersandar di bahu Cumu sambil menatap Duan Xinhe dan monster serangga rakus yang mendekat dengan ketakutan. Cumu, melalui ingatan jiwanya, dapat mengetahui di mana Duan Xinhe berada. Dua monster serangga rakus milik Duan Xinhe sangat cepat. Kekuatan terbesar Mosie adalah akselerasi instan. Dalam 1 menit, Mosie dapat berlari lebih cepat dari hewan peliharaan jiwa tercepat milik Cumu, Ye, hampir sejauh 1.500 meter, yang pada dasarnya adalah setengah dari total jaraknya, 1. Namun, monster serangga rakus milik Duan Xinhe tampaknya tidak memiliki kecepatan akselerasi instan. Kecepatan larinya yang normal sudah sama dengan kecepatan lari Mosie. Dengan kata lain, lari Mosie hanya bisa menyelamatkan Cumu dan Ye Qingzi selama 1 menit. Kecepatan awal Night Thunder Dream Beast tidak secepat Mosie, tetapi Night Thunder Dream Beast membutuhkan proses percepatan. Dengan Reach for the Midnight Moon, ia dapat mencapai kecepatan maksimal 4 kali kecepatan lari penuh normalnya. Kecepatan 4 kali lipat mungkin dapat menjaga jarak dengan monster serangga rakus. Tetapi Duan Xinhe jelas tidak akan memberikan waktu bagi Night Thunder Dream Beast milik Cumu untuk perlahan-lahan meningkatkan kecepatannya. Sao Sao Su. Dengan cepat, Mosie berlari keluar dari jangkauan jeroan dewa. Cumu secara khusus melihat ke lubang galian terbuka di atas dan berkata kepada Mosie, "Langkah api." Api di keempat kaki Mosie mulai menyala lebih terang. Tubuh peraknya yang anggun melompat dengan lincah di atas kain sutra putih yang bersilangan. Setiap kali melompat, dia akan mengetuk uratnya dengan ringan seperti sutra sambil melesat lebih tinggi. Untung saja, monster serangga rakus tidak memiliki banyak kemampuan melompat. Cumu menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah dan menemukan bahwa, dalam hal melompat, monster serangga rakus jelas tidak lincah seperti Mosie. Dari lubang yang digali untuk isi perut dewa, Mosie menggunakan langkah apinya dan melompat cepat untuk kembali ke ruang rahasia sebelumnya. Pada saat ini, jarak antara Cumu dan dua monster serangga rakus Duan Xinhe akhirnya diperpanjang. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama sebelum Mosie berhasil disusul oleh monster serangga rakus itu lagi. Jadi, ketika sampai di ruang rahasia, Cumu tidak berani tinggal sedetik pun, malah menyuruh Mosie berlari sekencang-kencangnya. Serangan mendadak Mosie hampir berakhir, namun mereka masih jauh dari aula utama situs lama. Kita tidak bisa lari lagi. Ye Qingzi melihat ke bawah terowongan hitam di belakang mereka dan samar-samar melihat siluet monster serangga rakus yang jaraknya hanya sekitar 300 meter. Seakan merasakan kematian yang semakin dekat, bahkan Ye Qingzi yang selalu tenang pun menunjukkan kegugupan, wajahnya yang sedikit pucat menempel erat di bahu Cumu. "Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, semuanya akan baik-baik saja." Cumu membelai rambut Ye Qingzi dan berkata pelan padanya. Kelopak mata Ye Qingzi menjadi sangat berat. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Dia tidak terluka sama sekali, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Dia bahkan merasa sulit untuk duduk di Mosie, dan terus-menerus membutuhkan Cumu untuk memeluknya erat-erat. Cumu tahu bahwa Ye Qingzi mungkin telah terkena beberapa teknik Duan Xinhe dan ingin menggunakan ingatannya untuk menghilangkan zat seperti wabah dalam dirinya. Sua. Tiba-tiba, cakar dingin terbang dari belakang Cumu. Cakar itu masih berkilau dingin dalam kegelapan. Karena ruang yang sempit, dinding di setiap sisi juga ditandai oleh dua goresan yang dalam, seolah-olah mencoba memotong seluruh terowongan menjadi dua bagian secara horizontal. Mosie, hantu. Dengan serangan sekuat dan secepat itu, hati Cumu menjadi tegang saat ia menyuruh Mosie melancarkan teknik penghindaran. Cumu dan Mosie terhubung oleh hati, jadi ketika Cumu menyadari bahayanya, dia langsung bereaksi. Tubuh peraknya dengan cepat berubah menjadi 5 gambar saat berlari. Teknik pantom milik Mosie telah meningkat 1 tingkat. 5 efek pantom berarti kemampuan menghindar Mosie semakin kuat. Sua. 5 tubuh perak dengan cepat muncul di terowongan sempit itu. Ketika kekuatan merobek yang mengerikan lewat, helaian bulu perak jatuh dari tubuh Mosie dan perlahan melayang turun. Setelah menghindari teknik itu,
Phantom dengan cepat menghilang. Namun, kecepatan Mosie sudah mencapai batasnya, menyebabkannya melambat. Saat Mosie memasuki aula utama situs lama yang agak basah, Cumu sudah dapat merasakan dengan jelas bahwa monster serangga rakus milik Duan Xinhe hanya berjarak 200 meter. Cumu, Ye Qingzi tampaknya telah pulih sedikit. Namun, aura dingin yang menjijikkan dari monster serangga rakus menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Cumu juga tahu bahwa berlari itu sia-sia, jadi dia melompat turun dari Mosie sambil memegang Ye Qingzi di tangannya. Setelah meletakkan Ye Qingzi ke tanah dengan ringan, dia membelai Ye Qingzi yang tersesat dengan lembut dan berkata dengan tenang, "Bersembunyilah di belakangku." Ye Qingzi menatap Cumu yang tampak sangat tenang. Mata hitamnya tidak memiliki emosi, tetapi mata tanpa emosi ini membuatnya merasakan kepercayaan yang aneh. Tiba-tiba mata hitam ini berubah, perlahan menjadi putih seperti setan. Itu adalah bola api. Bola api iblis putih ini membakar pupil Cumu. Namun tatapan aneh ini adalah sesuatu yang anehnya tidak asing bagi Ye Qingzi. Pada awalnya, ketika Cumu terkunci di luar istana batu dan hampir mati ketika kembali, ketika dia melepaskan energi jahat yang menggigil, dia memiliki ekspresi yang persis sama. Bab 277. Setengah Iblis vs Monster Serangga Rakus. Pupil mata Cumu perlahan berubah sebelum akhirnya menjadi pupil putih seperti iblis yang dipenuhi api iblis. Mata yang tidak manusiawi ini tidak memiliki emosi apapun, dan seperti mata seorang raja yang paling acuh tak acuh di langit hitam. Mereka sangat arogan dan penuh dengan aura jahat. Wajahnya mulai berubah, seperti api iblis putih samar yang menempel di wajah tampan Cumu. Seolah-olah wajah itu dibentuk oleh suatu zat putih panas yang membakar dan perlahan-lahan berubah menjadi topeng es dingin yang terbakar dengan api iblis putih pucat. Ini adalah wajah berapi-api dengan sifat paling jahat. Wajahnya mirip sekali dengan Cumu, tetapi karena telah dirasuki oleh iblis gelap, Cumu diberi tambahan kesombongan yang dingin dan menghina serta karakter yang jahat. Ye Qingzi tercengang, wajah Cumu hanya berjarak 20 cm darinya. Jadi dia kebetulan melihat perubahan Cumu yang sangat jahat dan membuatnya merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi penguasa iblis yang mengendalikan jiwa. Itu mengejutkan hatinya. Ini adalah kekuatan yang selama ini kau sembunyikan. Mata Ye Qingzi mengamati Cumu dengan saksama. Saat ini, Ye Qingzi tidak tahu bagaimana menggambarkan Cumu yang telah berubah menjadi setengah iblis. Atau dengan kata lain, dia tidak berani percaya bahwa makhluk kuat yang memancarkan kekuatan aneh yang sama sekali berbeda dari manusia adalah Cumu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata perwujudan setengah iblis milik Cumu. Setelah berubah menjadi setengah iblis, mulut Cumu tetap tertutup dan ketika dia berbicara, dia tidak membuka mulutnya, sebaliknya, sebuah suara yang membawa kekuatan iblis khusus melayang keluar. Ye Qingzi tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada Cumu. Apakah ini Raja Iblis yang jahat dan kuat yang memanipulasi api iblis putih, atau pelatih hewan peliharaan berjiwa dingin Cumu? Atau mungkin gabungan keduanya. Namun, Ye Qingzi yakin bahwa meskipun kedua murid Cumu yang berkulit putih dan sama sekali berbeda itu tidak memiliki emosi, mereka masih memiliki akal sehat. Nalar sehatnya dengan jelas mengungkapkan beberapa keteguhan hati di dalam hatinya. Huhuhuhuhu. Api iblis putih bergerak di sekujur tubuh Cumu. Dia perlahan berbalik dan menurunkan lengannya yang panjang dan berapi-api sambil mengangkat lengan lainnya perlahan-lahan. Di tangannya, secara mengejutkan, ada api iblis putih tingkat 8 yang menyala. Matanya seperti api, saat ia menatap ke dalam gua yang gelap gulita. Di bawah tatapan mata arogan yang acuh tak acuh, ketidaktampakan monster serangga rakus tampaknya benar-benar kehilangan efeknya. Secara bertahap, sosoknya muncul di lorong yang gelap gulita. Cahaya api putih pucat menerangi aula kuno dan membuatnya sangat dingin. Lengan panjang dua binatang serangga rakus setengah bersandar di tanah karena takut. Di antara mereka, salah satu binatang serangga rakus sedang menunggangi Duan Xinhe, yang wajahnya terkejut. Duan Xinhe pernah bertransaksi dengan orang-orang Istana Iblis Putih sebelumnya. Dan secara garis besar dapat melihat dari penampilan luar Cumu bahwa transformasinya tampak menyerupai mimpi buruk putih raja yang mengerikan. Hanya saja,
Duan Xinhe merasakan jiwanya sedikit bergetar, karena personifikasi White Knight Mare Raja ini berbeda dari White Knight Mare yang sebenarnya. Bahkan auranya jauh lebih dingin daripada White Knight Mare Raja yang kuat, dan sama sekali berbeda dari pangkat Raja yang paling murni. Kau, apa-apaan kau ini? Duan Xinhe merasa sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat setengah iblis sebelumnya. Ketakutan terhadap makhluk tak dikenal terwujud dari dinginnya jiwanya hingga ke dalam hatinya. Chu Mu tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan sombong mengangkat bola api iblis putih tingkat 8 di tangannya dan melepaskan aura jiwanya yang membara di aula kuno ini. Aura api iblis yang dingin dengan ganas menyelimuti area tersebut dengan Chu Mu sebagai pusatnya. Akhirnya, Duan Xinhe menyadari kekuatan transformasi Chu Mu dan dengan agak gugup melompat dari dua monster serangga rakusnya karena terkejut. Jangan takut, fase dan tingkatannya sangat rendah. Bunuh dia untukku. Penglihatan Duan Xinhe sangat tajam, dan dia segera melihat bahwa meskipun tingkatan setengah iblis itu sangat tinggi, dia hanya berada di tahap ke-7 fase ke-9. Dengan demikian, dua monster serangga rakusnya berpotensi dapat mengalahkannya. Ini adalah pertama kalinya kedua monster serangga rakus melihat makhluk yang benar-benar dapat memancarkan hawa dingin yang dapat mereka rasakan. Mata kuning mereka menjadi sangat waspada. Tiba-tiba, salah satu binatang serangga rakus melancarkan serangan yang kecepatannya tidak kalah dengan serangan instan Mo Xie. Namun, yang berbeda dari Mo Xie adalah binatang serangga rakus dapat menggunakan serangan instan setiap saat karena kecepatan normal mereka setara dengan kecepatan ledakan Mo Xie. Sua, cakar hati yang rakus. Serangan monster serangga rakus itu kebetulan mengarah ke jantung setengah iblis Chu Mu. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak mungkin lagi melihat tubuh monster serangga rakus itu, dan kekuatan cakarnya menciptakan ledakan sonik. Itu menyebabkan aura yang dipancarkan dari api iblis putih Chu Mu terputus dari atas ke bawah. Chu Mu, sang setengah iblis, tidak akan mengambil langkah terukur seperti manusia saat bertarung, karena pergerakan setengah iblis itu persis seperti hantu, mengambang aneh. Hantu setan. Tubuh Chu Mu tiba-tiba berubah terang sebelum tiba-tiba berubah gelap. Tepat saat cakar hati monster serangga rakus muncul, dia dengan cepat melayang 10 meter dari posisi semula dan cakar itu meleset, mendarat di 3 dinding yang bobrok. Semuanya terkoyak menjadi beberapa bagian yang runtuh dengan gemuruh di aula kuno. Kekuatan penghancur cakar monster serangga rakus itu sangat mengerikan, dan bahkan mencapai lokasi Ye Qingxi. Namun, reaksi Mo Xie cepat dan salah satu ekornya menyapu Ye Qingxi saat dia dengan cepat mundur ke tepi pertarungan. Kekuatan bertarung Mo Xie tidak sebanding dengan Chu Mu yang sudah setengah iblis. Selain itu, pertahanan Mo Xie sangat rendah. Jika dia ceroboh, dia pasti akan dibunuh oleh monster serangga rakus tahap ke-9, jadi Chu Mu tidak mengajak Mo Xie untuk ikut bertarung. Kehati-hatian Chu Mu memang diperlukan. Cakar monster serangga rakus telah mencapai tahap ke-8 dan termasuk kekuatan tekniknya, efek serangannya mendekati tahap ke-9. Serangan tahap ke-9 akan dengan mudah menembus pertahanan tahap ke-8. Serang dia dari belakang. Duan Xinhe memerintahkan dua monster serangga rakusnya. Monster serangga rakus lainnya, entah kapan, sudah bergerak ke belakang Chu Mu. Pada saat ini, kedua monster serangga rakus itu membentuk serangan penjepit depan dan belakang. Kilatan yang mengancam terlihat ketika kedua binatang serangga rakus itu tampaknya secara bersamaan melangkah maju dengan kaki depan mereka dan dengan mengerikan melontarkan diri ke arah Chu Mu. Hantu perpindahan. Dua teknik menghindar milik White Knight Mare sangatlah berguna dan Displacement Spectre membuat Chu Mu dapat dengan mudah lolos dari cakaran dua monster serangga rakus fase ke-9. Api iblis berwarna putih menyala dan Chu Mu bergerak cepat sejauh 30 meter kedua pupil matanya yang putih menatap dingin ke arah Duan Xinhe yang hanya berjarak 50 meter darinya. Duan Xinhe langsung merasakan dinginnya Chu Mu, dan memaksakan rasa takut terhadap makhluk tak dikenal di dalam hatinya. Dia mulai melantunkan mantra perlahan. Namun, bagaimana Chu Mu bisa memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik jiwa? Kedua pupil matanya yang putih memancarkan dua cahaya putih pucat seperti kilat yang melesat ke arah Duan Xinhe. Lubang hitam mimpi buruk. Di area tempat sinar mata berpotongan,
bola api putih mulai menyebar dan membakar. Bola api itu meninggalkan orbit mimpi buruk yang membakar. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat ke keempat arah dan api iblis di dalam orbit mimpi buruk menjadi luar biasa kuat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di dalam api iblis yang menyala-nyala di orbit mimpi buruk itu muncul sebuah lubang hitam yang menakutkan. Lubang hitam ini tampaknya mengarah ke ruang kematian yang tidak diketahui. Saat seseorang tersapu olehnya, dia tidak akan pernah kembali ke dunia asalnya. Duan Xinhe belum pernah melihat teknik ini sebelumnya, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia buru-buru mengubah mantranya dan menciptakan perisai berwarna hitam. Perisai hitam adalah teknik pertahanan tingkat raja tingkat 8 yang dipelajari Duan Xinhe. Perisai itu praktis dapat menahan sebagian besar teknik serangan langsung. Saat itu, ia telah menghabiskan biaya yang sangat besar hanya untuk mendapatkan buku teknik jiwa ini. Hanya saja, efek pertahanan dari pertahanan gelap ini sangat lemah di hadapan lubang hitam mimpi buruk. Ketika lubang hitam itu terbuka, kegelapan yang membentuk perisai pertahanan itu dengan mudah ditelan dan kekuatan yang tersisa hampir menyedot Duan Xinhe ke dalam juga. Kecepatan kemunculan lubang hitam mimpi buruk sangat cepat, dan juga menghilang dengan sangat cepat. Setelah menelan teknik pertahanan gelap Duan Xinhe, tubuh Duan Xinhe ditarik ke depan. Jika dia melangkah maju satu langkah lagi, dia akan berada dalam orbit lubang hitam mimpi buruk sejak tadi. Berdiri di sana, Duan Xinhe bahkan masih bisa merasakan sisa-sisa api iblis sedingin es. Duan Xinhe menghirup udara dingin dan wajahnya menjadi sangat pucat. Cumu, si setengah iblis, memiliki teknik yang sangat aneh. Duan Xinhe merasa sulit untuk bereaksi dan terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menemukan teknik yang benar-benar merupakan gabungan dari tipe api dan tipe kegelapan. Ye Qingzi yang tidak berani gegabah memasuki pertarungan berdiri di ujung aula kuno. Matanya terpaku pada tubuh Cumu yang terbakar dengan api iblis putih. Dia tidak percaya bahwa Raja Iblis yang sangat kuat yang mengendalikan kekuatan yang mengerikan adalah Cumu yang dikenalnya. Atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa dari awal hingga sekarang dia tidak pernah benar-benar mengenal Cumu. Qingzi, cepat ke atas, astaga, benda apa itu? Ye Wansheng berdiri di lubang di atas istana reruntuhan. Namun, ketika dia menjulurkan kepalanya untuk memeriksa situasi di bawah, dia kebetulan melihat Cumu yang setengah iblis menggunakan hantu iblis dan melayang melewatinya. Itu membuatnya sangat takut hingga dia menghirup udara dingin. Dari posisi Ye Wansheng yang melihat ke bawah, seluruh aula kuno itu berwarna putih pucat. Selain itu, tidak sampai 50 meter darinya, berdiri sosok manusia yang terbakar dari kepala sampai kaki dalam api iblis putih berdiri di atas pilar yang rusak. Dia mengacungkan dua api iblis putih yang dapat menyerang jiwa dengan dingin pada dua monster serangga rakus yang sangat buas. Api iblis jiwa yang dapat menyerang kedalaman jiwa dan cakar panjang yang sangat tajam dan rakus. Pilar-pilar di dalam aula kuno itu roboh satu demi satu atau hancur menjadi debu oleh api iblis yang ganas atau hujan cakar yang berputar-putar. Bab 278, Naga Tersembunyi Cian Bangkit. Sila. Dua bilah cakar yang menutupi seluruh aula kuno saling berpotongan, dan Cumu kesulitan untuk menghindar, dan punggungnya langsung terkoyak, membentuk dua luka dalam. Darah setengah iblis Cumu membara di mana-mana, sehingga saat terluka, dia tidak akan menumpahkan darah, satu-satunya yang terlihat dari luka terbuka panjang itu adalah api. Kau masih ingin melawanku dengan kekuatan sebesar ini. Tidak peduli apapun dirimu, kau akan tetap mati pada akhirnya. Duan Xinhe tertawa dingin saat sebuah mantra mencapai mulutnya. Duan Xinhe melantunkan mantra perjanjian jiwa, tetapi ini sedikit berbeda, karena pola perjanjian jiwa tidak dapat dilihat. Seiring dengan meningkatnya kekuatan pelatih hewan peliharaan jiwa dan berubahnya kekuatan bawaan hewan peliharaan jiwa, pola hewan peliharaan jiwa tidak lagi terbatas pada pola pemanggilan standar. Sama seperti ketika Cumu memanggil mimpi buruk putih, sosok api iblis telah keluar dari tubuh Cumu. Hanya saja, tidak peduli bagaimana pola perjanjian jiwa berubah, kesepakatan antara jiwa-jiwa itu dipertahankan oleh simbol dan desain khusus. Dengan demikian, pola pemanggilan pelatih hewan peliharaan jiwa akan selalu memiliki simbol dan pola jiwa khusus tidak peduli seberapa banyak pola pemanggilan itu berubah. Akan tetapi,
Tidak ada sesuatu pun yang muncul saat Duan Xinhe menyelesaikan pemanggilannya, yang menunjukkan bahwa ia telah memanggil beberapa hewan peliharaan lain yang terikat. Seperti bola-bola daging yang lepas dari tubuh Duan Xinhe, potongan-potongan daging ini jatuh ke tanah, dan seakan-akan dicubit oleh jari, perlahan-lahan diremas membentuk monster serangga rakus. 10 potongan daging telah jatuh dari tubuhnya dan semuanya berubah, secara bertahap membentuk tubuh monster serangga rakus yang menjijikkan dengan pupil berwarna kuning. Ye Qingzi telah diantar oleh Mo Xie ke lubang di atas aula kuno, tetapi dia tidak pergi, karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Cumu. Akan tetapi, Ye Wansheng menyaksikan monster serangga rakus jatuh dari tubuh Duan Xinhe dengan ngeri, perasaan takut tiba-tiba muncul. Qingzi, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak bisa mengurusi hal-hal ini. Dongqing sudah pergi untuk memberitahu semua faksi besar. Aku yakin mereka akan segera tiba di tempat ini, kata Ye Wansheng. Cumu masih di bawah sana, kata Ye Qingzi. Dia masih di bawah sana. Lalu, mungkinkah makhluk seperti Raja Iblis yang menakutkan itu adalah hewan peliharaan jiwa Cumu? Tanya Ye Wansheng dengan cara yang sangat heran. Ketika Ye Wansheng melihat Cumu yang setengah iblis tadi, dia langsung terkejut. Dia mendengar bahwa White Knight Mare adalah makhluk kuat yang dapat berubah wujud menjadi tuannya saat bertarung. Awalnya dia percaya bahwa makhluk ini adalah hewan peliharaan jiwa tingkat raja, White Knight Mare. Namun, setelah itu, dia merasakan bahwa api iblis putih itu benar-benar berbeda. Dan sifat iblis serta pesona jahatnya jauh lebih kuat daripada White Knight Mare raja lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia sama sekali tidak bisa memahami hewan peliharaan jiwa Cumu yang seperti apa ini. Ye Qingzi menggigit bibirnya karena dia tahu bahwa Raja Iblis yang penuh dengan aura jahat itu adalah Cumu sendiri. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa manusia bisa berubah menjadi iblis. Namun, Ye Qingzi tidak mengatakan hal ini, karena kekuatan transformasi iblis yang luar biasa kuat itu jelas merupakan rahasia yang tidak akan diungkapkan Cumu kepada siapapun. 10 monster serangga rakus fase ke-8 muncul di hadapan Cumu. Cumu sudah merasa sangat kesulitan berhadapan dengan 2 monster serangga rakus fase ke-9 dan, setelah melihat 10 binatang serangga rakus fase ke-8 lainnya, ruang yang dapat digunakan Cumu menjadi semakin sempit. Monster serangga rakus fase ke-8 Duan Xinhe semuanya telah diperkuat, dan kekuatan bertarung mereka bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh komandan fase ke-8 biasa. Saat ia menjaga sumur, Cumu telah terluka oleh monster serangga rakus dan hampir terbunuh seketika. Monster serangga rakus tahap ke-8 ini hanya bisa dihadapi dengan menggunakan 2 hewan peliharaan jiwa secara bersamaan saat dia tidak dalam wujud setengah iblisnya. Meskipun Cumu, yang sekarang telah berubah menjadi iblis setengah tahap ke-7 tahap ke-9, dan dapat menghancurkan binatang serangga rakus tahap ke-8 ini. Kekuatan binatang serangga rakus tahap ke-9 berhasil dengan kuat menahan kekuatan jahatnya yang ganas agar tidak dilepaskan. Kecuali Cumu dapat menembus hambatan tahap ke-7 tahap ke-9 dan memasuki tahap ke-9, akan sangat sulit untuk mengalahkan Duan Xinhe. Jangan biarkan wanita itu kabur. Anak-anakku, tangkap dia dan rubah neraka berekor 9 api kerajaan itu untukku. Duan Xinhe mengalihkan pandangannya ke lubang itu sambil berbicara. Mo Xie tentu saja dapat memahami maksud Cumu, dan tanpa perlu perintahnya, kedua ekor Mo Xie mencengkeram Ye Qingzi dan Ye Wansheng. Dalam beberapa lompatan, dia telah melompat keluar dari lorong bawah tanah. Mo Xie tidak berhenti sama sekali dan terus menambah kecepatan saat dia melaju menuju pintu keluar lorong. Senior Xia, ada hewan peliharaan jiwa terbang di depan, kata anggota aliansi jiwa, Su Xinyi. Su Xinyi adalah bawahan langsung Xiao Ren dan kekuatan persepsinya adalah yang terbaik di antara semuanya. Kali ini hanya 3 anggota aliansi jiwa yang memasuki selokan untuk mencari Duan Xinhe. Ketiganya adalah ahli dan bagi mereka, mereka sudah cukup untuk menghadapi Duan Xinhe. Mungkin bisa dikatakan bahwa akan sedikit merendahkan bagi seseorang seperti Xiao Ren untuk membunuh Duan Xinhe. Dengan sangat cepat, ekor panjang Mo Xie yang berkibar-kibar melesat cepat ke 3 anggota aliansi jiwa. Setelah Mo Xie melihat orang-orang ini, dia segera menurunkan Ye Qingzi dan Ye Wansheng.
Dia mengabaikan anggota aliansi jiwa ini dan berbalik, bergegas kembali ke aula kuno. Para senior, silakan ikuti rubah neraka ekor 9 itu. Ia akan membawa kalian ke Duan Xinhe. Ye Qingzi merasa khawatir akan keselamatan Cumu, dan tahu bahwa ketiga orang ini adalah ahli dari aliansi jiwa, jadi ia buru-buru berbicara kepada mereka. Xi Nyai, Bai Song, kalian berdua ikuti dan lihatlah. Xiao Ren melirik ke arah rubah neraka berekor 9 api kerajaan yang secara bertahap berlari menjauh dan mengeluarkan ekspresi agak terkejut. Di dalam aula kuno, 8 binatang serangga rakus tahap ke-8 terbukti menjadi ancaman nyata bagi Cumu. Jika bukan karena kemampuan membakar jiwa yang kuat dari alam setengah iblis, dia mungkin sudah tercabik-cabik oleh makhluk-makhluk yang sangat buas ini. Duan Xinhe terus berdiri di lorong menuju ruang rahasia ini. Saat ini, alisnya berkerut erat, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan bertarung Raja Iblis Putih yang telah diubah Cumu perlahan-lahan tumbuh. Pada awalnya, makhluk setengah iblis itu hanya bisa menghindar saat bertarung melawan 2 monster serangga rakus fase ke-9 dan sangat jarang menyerang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melancarkan serangan api iblis jiwa yang dapat mengancam nyawa monster serangga rakus fase ke-9. Duan Xinhe telah memanggil monster serangga rakus fase ke-8 untuk segera mengakhiri pertarungan, tetapi dia tidak menyangka pertarungan akan berlangsung begitu lama. Duan Xinhe adalah seorang pelatih hewan peliharaan jiwa berusia 40-an, dan monster serangga rakus adalah hewan peliharaan kesayangannya dan juga semua hewan peliharaan jiwanya. Bahkan jika kekuatannya telah sangat melemah beberapa tahun yang lalu, berurusan dengan anggota generasi muda biasanya sangat mudah. Namun, dia akhirnya terkejut melihat bagaimana ahli generasi muda ini bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia mampu melawannya begitu lama meskipun usianya masih muda. Jadi, ketika dia dewasa, kekuatan mengerikan macam apa yang akan dicapainya? Dia tidak bisa dibiarkan hidup, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Itulah yang Duan Xinhe katakan dalam hati. Jika makhluk mengerikan seperti itu naik level, bahkan jika Duan Xinhe memiliki lebih banyak binatang serangga rakus, dia pasti bukan lawannya. Jika dia membiarkannya kabur kali ini, dia tidak akan pernah bisa melewati hari-harinya dengan damai. White Nightmare memiliki teknik pengumpulan kebencian, dan saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, akan terus-menerus melepaskan aura kebencian di dalam tubuhnya. Mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan bertarung Cumu meningkat sedikit demi sedikit karena teknik pengumpulan kebencian. Namun, teknik pengumpulan kebencian ini tidak dapat tumbuh secepat Brave Stinging Heart. 8 monster serangga rakus fase ke-8 muncul, ruang yang harus dilawan Cumu menjadi lebih kecil dan luka-luka di tubuhnya jelas bertambah. Di bawah ruang rahasia di dalam jeroan dewa, kepompong serangga raksasa di dalamnya mulai bergoyang. Segera setelah itu, banyak retakan kecil muncul di seluruh kulit luar kepompong. Sinar cahaya cian terbang keluar dari celah-celah ini, berubah menjadi sinar cahaya berwarna cian dan menerangi seluruh isi perut dewa dengan warna cian. Dari persembunyian berubah menjadi seekor naga, cakar panjang Cian Hidden Dragon tiba-tiba menjulur keluar dari kepompong serangga. Seketika, kepompong serangga berwarna putih yang mudah pecah itu tercabik-cabik. Kepala naga Cian yang perkasa tiba-tiba keluar dari kepompong serangga dan aura naga langsung menyebar keluar. Semua sutra serangga berwarna putih segera berubah menjadi ketiadaan dan seluruh isi perut dewa mulai menghilang di bawah kekuatan ini. Kepompong serangga sutra putih itu sangat besar, tetapi sudah rusak, karena tampaknya tidak dapat menampung naga tersembunyi Cian yang terbangun ini. Kedua sisi kepompong serangga besar itu memperlihatkan retakan besar dan sayap berwarna cian milik naga tersembunyi Cian yang penuh kekuatan tiba-tiba terbentuk di dalam retakan itu. Aduh! Sambil mengangkat kepalanya, raungan naganya terdengar di mana-mana saat ia tiba-tiba membuka tubuhnya. Seluruh kepompong serangga berwarna putih yang besar itu tiba-tiba hancur dalam sekejap dan seperti sutra serangga putih yang perlahan menghilang. Berubah menjadi ketiadaan oleh aura naga yang seperti badai yang dahsyat. Lama sekali. Seluruh aula kuno di lorong bawah tanah mulai bergetar saat retakan bawah tanah yang mengejutkan muncul di aula kuno. Pilar-pilar di aula kuno yang sudah hancur ini runtuh di bawah kekuatan ini. Tiba-tiba,
Kepala monster serangga rakus fase ke-8 jatuh dari bebatuan yang runtuh. Segera setelah itu, lebih banyak bebatuan tanah abu-abu mulai jatuh, menghantam lantai aula kuno yang berantakan dengan keras. Lapisan atas bebatuan tampak runtuh, dan binatang serangga rakus tidak dapat lagi menyerang Cumu dan melarikan diri ke samping dengan panik. Cumu mengangkat kepalanya saat batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atasnya. Tepat saat dia berencana untuk melarikan diri, langit-langit di atasnya runtuh sepenuhnya. Hong! Batu yang runtuh menghantam tubuh Cumu. Dia tidak bisa menghindar dan dengan cepat terkubur di bawah batu yang jatuh secara kacau dengan monster serangga rakus tahap ke-9. Bab 279, salah satu dari 5 puncak, Xiao Ren. Duan Xinhe menyadari bahwa naga tersembunyi Qian yang kuat telah bangkit dari dalam jeroan dewa dan dengan cepat, wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru melompat ke monster serangga rakus tahap ke-9-nya. Kemampuan menghindar monster serangga rakus ini sangat kuat. Batu-batu yang berjatuhan dan lapisan tanah tidak berhasil menutupinya, dan Duan Xinhe dengan paksa melarikan diri dari gua bawah tanah, melompat ke daerah selokan. Sistem pembuangan limbah adalah infrastruktur bawah tanah kota, jadi jelas lebih kokoh. Dengan dilepaskannya kekuatan naga tersembunyi Qian, wilayah pembuangan limbah ini hanya berguncang, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat Duan Xinhe mensubscribe channel novel Donghua dan menunggangi monster serangga rakus fase ke-9-nya menuju selokan, Mo Xie baru saja membawa 2 pelatih hewan peliharaan jiwa dari aliansi jiwa. Duan Xinhe. Susinyi segera menyadari Duan Xinhe dan monster serangga rakusnya melintas di pandangannya, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Telur naga tersembunyi selalu menjadi milik aliansi jiwa, jadi kali ini, orang-orang aliansi jiwa yang datang ke kota Li bertekad untuk mendapatkan naga tersembunyi Qian ini. Inilah sebabnya mereka harus membunuh Duan Xinhe, atau telur naga tersembunyi akan jatuh ke tangan orang lain. Keduanya tidak mempermasalahkan dunia bawah tanah yang berguncang dan runtuh. Lagi pula, naga tersembunyi Qian bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mantra perjanjian jiwa dimulai. Susinyi dan Songbo memanggil hewan peliharaan jiwa tipe iblis mereka. Kecepatan lari iblis tingkat komandan fase ke-9 jelas tidak kalah dengan monster serangga rakus yang tak terlihat. Setelah sedetik, kedua orang itu mulai berlari cepat melalui terowongan bawah tanah. Komandan aliansi jiwa Xiao Ren berdiri diam di persimpangan terowongan bawah tanah. Pada saat ini, pria itu setenang dan senyap seperti patung baja hitam, memancarkan kualitas metalik. Kalian berdua, larilah sejauh yang kalian bisa. Suara Xiao Ren seperti logam yang beradu dengan logam, berat dan kuat. Kalimat Xiao Ren ini tentu saja ditujukan kepada Ye Qingzi dan Ye Wansheng. Kakak beradik itu menghela napas. Mengetahui bahwa naga tersembunyi Qian akan segera muncul, mereka masing-masing buru-buru memanggil hewan peliharaan jiwa mereka dan berencana untuk pergi dari sana. Kalian berdua tidak berpikir bahwa kalian begitu pintar. Begitu aku berhasil mengendalikan naga tersembunyi Qian ini, aku akan datang untuk menghadapi kalian. Xiao Ren melihat bahwa mereka berdua tampak seolah-olah tidak dikenali lagi dan hanya tertawa dingin. Wajah Ye Qingzi dan Ye Wansheng langsung memucat, karena mereka tidak menyangka kalau Xiao Ren benar-benar akan mengenali mereka. Pergi, Ye Wansheng menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berarti apa-apa, dan melarikan diri adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Getaran di bawah tanah semakin kuat. Orang sudah bisa merasakan beberapa terowongan bawah tanah hancur. Ye Qingzi dan Ye Wansheng bertindak sangat cepat. Mereka menemukan sumur keluar dengan selamat dan mencapai tanah di area jalan barat. Namun, meskipun mereka telah sampai di tempat yang aman, ekspresi kedua kakak beradik itu tidak terlihat begitu baik. Ye Wansheng sedang dalam suasana hati yang buruk karena kalimat perpisahan dari ahli aliansi jiwa Xiao Ren. Jelas, Xiao Ren sudah mengenali keduanya. Mereka telah jatuh ke sarang harimau. Jika bukan karena kebangkitan naga tersembunyi Qian, mereka pasti akan tertangkap. Ye Qingzi tidak hanya khawatir dengan kata-kata Xiao Ren. Dia masih memikirkan Cumu, yang masih berada jauh di dalam aula utama situs lama. Dengan keributan seperti itu di bawah tanah, situs lama kota Li seharusnya terkubur seluruhnya. Cumu jelas tidak melarikan diri.
Jika dia mati dengan dikubur hidup-hidup seperti ini. Xiao Ren ini memang punya hidung seperti anjing. Bagaimana dia bisa mengenali kita seperti ini? Apapun yang terjadi, kita harus pergi dari sini, kata Ye Wansheng kepada Ye Qingxi. Ye Qingxi terdiam, tapi dia tidak ingin pergi begitu saja seperti ini, jadi dia sengaja mencari pertanyaan dan bertanya, siapa Xiao Ren ini? Ye Wansheng menatap Ye Qingxi dengan aneh. Dia merasa bahwa Ye Qingxi seharusnya tahu tentang Xiao Ren, tetapi dia malah memasang ekspresi tidak tahu apa-apa. Xiao Ren, Bin Xian, Tian Mang, Xi Deng, dan guru kami dikenal sebagai 5 puncak pemuda 20 tahun yang lalu. Dari kelimanya, Xiao Ren adalah yang termuda dan memiliki ketenaran paling rata-rata dari kelimanya. Alasan dia menjadi salah satu dari 5 puncak adalah karena kekuatannya jauh melampaui orang-orang seusianya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan guru kami saat itu. Belum lama ini, dia bahkan mewakili aliansi jiwa untuk mengunjungi guru kami dan melihat kami. Kupikir orang itu sudah lama lupa seperti apa rupa kita. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, artinya penampilan kita juga berbeda dari sekarang, tapi dia masih mengenali kita, kata Ye Wansheng. Ye Qingxi sebenarnya masih khawatir akan keselamatan Cumu, dan dia tidak mau pergi. Jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kenyataannya, semua hal tentang Xiao Ren yang dikatakan Ye Wansheng diketahui oleh Ye Qingxi. Xiao Ren adalah karakter yang sangat legendaris di seluruh dunia Soulpad. Baginya, usia bukan lagi batasan. Ketika ia masih menjadi bagian dari generasi muda, ia sering menantang para ahli generasi setengah baya dan sering menang. Soul Alliance selalu mampu menghasilkan pelatih Soulpad yang benar-benar abnormal. Xiao Ren, yang berada di puncak dunia Soulpad di usia 40 tahun, adalah salah satu yang paling menonjol. Soulpad-nya yang paling terkenal adalah Three-Headed Feathered Beast. Baiklah, berhentilah bertanya, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Bahkan jika kau khawatir dan tidak ingin pergi, setidaknya kita harus mencari tempat yang aman untuk tinggal. Apa kau pikir naga tersembunyi Qian hanya berukuran 1 atau 2 rumah? Ye Wansheng segera menangkap apa yang sedang dipikirkan Ye Qingxi dan berkata, Dongqing sepertinya membawa orang ke sini. Ayo kita pergi ke sana. Akan lebih aman dengan cara itu. Ye Qingxi mengangguk lalu menunggangi binatang hitam istana perang menuju Dongqing yang mendekat. Namun, saat Ye Qingxi dan Ye Wansheng hendak pergi, tanah di bawah mereka tiba-tiba amblas. Tanpa peringatan apapun, hampir pada saat Ye Qingxi dan Ye Wansheng melarikan diri dari wilayah itu, tanah tiba-tiba amblas, menyebabkan puluhan rumah runtuh dengan ledakan besar. Di udara saat mengendarai burung bulu cakrawala, penglihatan Dongqing sangat luas. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat bahwa hampir sebuah lingkaran dengan radius 100 meter tiba-tiba tenggelam, menciptakan kawah kosong yang mengejutkan. Seolah-olah ditabrak oleh meteorit besar. Pemandangan itu membuat semua orang menarik napas. Naga tersembunyi Qian, naganya akan segera muncul. Para ahli di belakang Dongqing adalah para ahli generasi parubaya dari setiap faksi yang ada di sini untuk membunuh Duan Xinhe. Para ahli ini hampir semuanya adalah master jiwa yang memiliki beberapa pangkat komandan fase asteris-asteris. Bersama-sama, berurusan dengan Duan Xinhe pasti tidak akan menjadi masalah. Namun, membuat mereka melawan naga tersembunyi Qian yang sangat kuat itu sama saja dengan melempar telur ke batu yang keras. Kekuatan naga tersembunyi Qian diketahui semua orang di kota Li. Awalnya, melukai naga tersembunyi Qian telah merenggut banyak nyawa mereka. Mundur semuanya, jangan bertindak gegabah, kata pemimpin masing-masing faksi kepada anggotanya. Kemampuan destruktif naga tersembunyi Qian sangatlah kuat. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan banyak korban. Dalam situasi di mana tidak ada ahli sejati yang dapat melawannya secara langsung, orang-orang ini bahkan tidak memiliki hak untuk mendekat. Aduh! Aduh! Raungan naga terdengar melalui tanah, menyebabkan seluruh kota Li berguncang karenanya. Dengan suara gemuruh yang mengerikan itu, dari atas, terlihat retakan mulai menyebar dalam radius 1 km dari kawah. Retakan-retakan ini terus menyebar lebih jauh. Sebagian melintasi jalan-jalan lebar, sebagian lagi melewati jurang, sementara lebih banyak lagi yang menghancurkan rumah-rumah menjadi 2.
Banyaknya retakan menandakan kehancuran yang akan segera terjadi di bagian kota ini. Melihat pemandangan ini, para ahli dari semua golongan tampak sangat terkejut. Hau-hau, hau-hau. Setelah naga itu mengaum, 3 auman binatang yang hampir bersamaan terdengar dari bawah tanah seperti gemuruh guntur. Meskipun tidak seheboh auman naga tersembunyi Cian, mereka tetap memiliki intimidasi yang kuat. Yang paling penting, ketiga raungan ini ditujukan langsung ke naga tersembunyi Cian, artinya hewan peliharaan jiwa yang kuat tengah menantang naga tersembunyi Cian secara langsung. Organisme apakah gerangan raungan 3 ini, yang berani memprovokasi naga tersembunyi Cian? Seorang pakar dari aliansi pedagang segera bertanya. Hampir semua orang yang hadir adalah para ahli dari generasi setengah baya. Di antara mereka, tidak ada yang berani mendekati tempat naga tersembunyi Cian berada dalam jarak 2 km. Mereka semua hanya bisa mengendarai hewan peliharaan jiwa tipe terbang dari jauh dan mengamati area. Kota yang retak. Yang membingungkan banyak orang adalah, setelah naga tersembunyi Cian terbangun, masih ada beberapa ahli setengah baya yang berani melawannya secara langsung. Xiao Ren, itu pasti Xiao Ren. Raungan 3 kali itu adalah binatang berbulu berkepala 3 miliknya. Pada titik ini, seorang ahli setengah baya yang lebih berpengetahuan berkata, Bos Xiao benar-benar pemberani. Memang, orang-orang dari aliansi jiwa benar-benar luar biasa kuat. Jika itu adalah faksi lain, ahli setengah baya mana yang berani melawan naga tersembunyi Cian? Titik. Di bawah tanah, setelah binatang berbulu berkepala 3 yang besar itu muncul, tubuh bersudut seperti baja itu telah menghancurkan lorong sempit itu lebih jauh. Xiao Ren masih berdiri diam di tempatnya. Dia menggunakan ingatan jiwanya untuk menjelajahi tanah yang bergejolak. Dia bisa merasakan bahwa naga tersembunyi Cian sudah terbangun, dan secara khusus membiarkan binatang berbulu berkepala 3 miliknya mengaum dan memprovokasi naga tersembunyi Cian. Namun, yang menurutnya aneh adalah, naga tersembunyi Cian ini tampaknya tidak sedikit pun memperhatikan binatang berbulu berkepala 3 miliknya. Sebaliknya dengan cepat bergerak ke arah yang berbeda tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang penting di sana. Yu-1, ikuti dia. Xiao Ren melompat ke atas binatang berbulu berkepala 3 dan memberi perintah. Kepala ketiga dari binatang berbulu berkepala 3 mengendalikan kekuatan tipe batu. Ketika mengejar naga tersembunyi Cian di bawah tanah dengan cepat, binatang berbulu berkepala 3 juga secara langsung mengeluarkan teknik tipe batu untuk bergerak cepat menuju naga tersembunyi Cian. Bab 280. Menghancurkan hati, membunuh monster serangga rakus. Situs lama bawah tanah. Sisik logam berwarna cian menutupi bagian belakang tubuhnya dengan rapat. Cakar naga cian yang tajam tidak dapat dihancurkan, bahkan batu keras yang menutupi tanah tidak dapat menghentikannya. Naga tersembunyi cian tidak memiliki tipe batu. Kecepatan gerakan bawah tanahnya yang menakutkan hanya bergantung pada tubuhnya yang kuat yang menghantam lapisan batu tebal ke samping. Atau cakarnya yang kuat untuk membanting batu ke permukaan sambil mendorong ke depan untuk memperbesar lubang. Tindakan tergesa-gesa naga tersembunyi Cian adalah untuk pergi dan menyelamatkan Cumu. Ia merasa bahwa Cumu telah tenggelam oleh bebatuan tebal dan kekuatan hidupnya memudar. Memang, Cumu saat ini terkubur di bawah bebatuan berat. Sebagai setengah iblis, pertahanan Cumu sangat tinggi. Lapisan batu yang jatuh tidak dapat benar-benar merenggut nyawa Cumu, tetapi yang mematikan adalah monster serangga rakus tahap ke-9 yang berada tepat di samping Cumu. Jaraknya hanya 5 meter dari Cumu. Pada jarak seperti itu, monster serangga rakus pasti dapat menyerang. Monster serangga rakus memiliki tipe serangga. Lapisan tanah dan batu tidak dapat menahannya. Dengan sangat cepat, monster serangga rakus menggali lapisan-lapisan itu dan perlahan mendekati Cumu. Cakar jantung yang merobek. Serangan tingkat ke-7 tiba-tiba melesat melewati tempat Cumu terbaring. Cumu memiliki batu setebal belasan meter di tubuhnya. Namun, saat cakar pembelah hati jatuh, selusin batu itu terpotong dari tengah, dan cakarnya mencapai punggung Cumu. Punggung Cumu sudah memiliki lubang kosong di dalamnya. Saat cakar pembelah hati jatuh, luka Cumu menjadi semakin besar. Bekas cakaran besar di punggung Cumu jelas tidak lagi memancarkan api iblis putih. Cumu menarik napas dingin dan menahan rasa sakit akibat terkoyak. Saat bebatuan di tubuhnya terpotong,
dia segera bangkit dan menggunakan sihir hantu iblis untuk menghindari serangan kedua monster serangga rakus. Sua. Kekuatan cakar monster serangga rakus benar-benar mengerikan. Setelah setiap cakaran, seseorang dapat menemukan bekas goresan sepanjang 10 meter yang kedalamannya mencapai beberapa meter. Cakar itu jelas layak disebut cakar tingkat akhir tingkat 8. Pertahanan Cumu sebagai setengah iblis mencapai tahap menengah tahap ke-8. Pertahanan seperti itu hampir tak terkalahkan di antara generasinya. Namun, Cumu berhadapan dengan orang tua yang terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa. Monster serangga rakus tahap ke-9-nya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Cumu masih bisa memanggil hewan peliharaan jiwa untuk membantunya bertarung. Namun, Cumu tahu bahwa tidak ada satupun hewan peliharaan jiwanya yang akan berguna. Karena itu, dari semua hewan peliharaan jiwanya, pertahanan tertinggi adalah prajurit perang pohon iblis, namun pertahanannya baru mencapai tahap ke-8. Dengan kekuatan hidupnya, ia mungkin bisa menahan beberapa serangan dari monster serangga rakus, tetapi di lingkungan yang benar-benar kotor ini, prajurit perang pohon iblis tidak mungkin bisa melepaskan potensi pembatasannya sepenuhnya. Adapun hewan peliharaan jiwa Cumu yang lain, termasuk Mosie, Cumu tidak berani membiarkan mereka bertarung. Bagaimanapun, semua pertahanan mereka berada di bawah peringkat ke-8. Dengan cakar tahap akhir peringkat ke-8 monster serangga rakus dan tekniknya, kekuatannya sudah sangat dekat dengan peringkat ke-9. Efek dari Resentment Gathering masih berlanjut. Meskipun kekuatan bertarung Cumu masih di tahap ke-7 tahap ke-9, itu sudah melampaui batas tahap ke-7. Serangan bertubi-tubi monster serangga rakus memecahkan banyak batu, memberi Cumu ruang untuk bergerak leluasa. Terbakar dalam api. Pupil matanya yang menyeramkan bersinar dengan kilatan iblis putih saat tangan kanan Cumu tiba-tiba menghantam tanah. Seketika, dengan Cumu sebagai pusatnya, gelombang pasang api iblis putih bergulung keluar dan menelan ruang sempit itu. Api dingin itu dengan cepat menyerang monster serangga rakus. Monster itu tidak berani menghadapi api yang menyakiti jiwa itu secara langsung. Cakarnya tiba-tiba mulai menggali lebih cepat saat ia menciptakan lubang untuk bersembunyi saat api iblis itu bergulung. Sua. Sebuah cakar muncul di belakang punggung Cumu tanpa tanda apapun, menyebabkan serangan ganas lainnya. Kali ini, seluruh bagian belakang Cumu terpotong, menyebabkan sebagian besar api iblis putihnya padam. Kecepatan menggali monster serangga rakus sangat cepat. Cumu baru saja menyelesaikan tekniknya ketika monster serangga rakus sudah mencapai bagian belakang Cumu. Tidak. Cumu terluka berarti mimpi buruk putih juga akan terluka. Iblis putih yang bergabung dengan Cumu mengeluarkan suara melengking yang tidak biasa. Teriakan iblis berubah menjadi kebencian yang lebih kuat. Kebencian ini dengan cepat menyatu ke dalam tubuh setengah iblis Cumu, yang kemudian berubah menjadi api iblis putih yang lebih kuat yang mulai membakar tubuh Cumu. Rasa sakitnya tidak dapat dihindari, tetapi dibandingkan dengan rasa sakit akibat suhu ekstrim yang terus-menerus membakar jiwanya, rasa sakit akibat cakaran yang menimpanya tidak ada apa-apanya. Cumu menenangkan dirinya di tengah rasa sakit dan melepaskan ingatan jiwa tingkat master jiwanya untuk mengunci kegelapan yang merupakan lapisan tanah. Sisi. Monster serangga rakus muncul lagi, kali ini masih di belakang Cumu. Cahaya dingin saling bersilangan dan menambahkan tanda silang yang dalam di punggung Cumu yang terluka. Tanda silang ini hampir mencabik Cumu dari atas ke bawah. Rasa sakit kembali menyerang Cumu, tetapi dia menggunakan ingatannya untuk mengunci monster serangga rakus pada saat monster itu melintas. Di tubuhnya, api iblis putih tiba-tiba melesat dari kakinya, menghancurkan tubuh Cumu hingga lenyap. Hantu perpindahan. Ini adalah kesempatan yang Cumu tukarkan dengan luka parahnya. Dengan menggunakan ingatannya untuk mengunci, penilaian posisi dan teknik yang digunakan tidak boleh meleset sedikit pun, karena kecepatan monster serangga rakus terlalu cepat. Sampai-sampai Cumu bahkan tidak bisa menyerangnya. Api iblis pucat mulai berkobar di belakang monster serangga rakus, dan sosok iblis arogan Cumu perlahan muncul di antara kobaran api yang mekar. Berhasil. Kali ini, Cumu melancarkan tekniknya dengan sangat akurat, menyebabkan dia berhasil muncul di belakang monster serangga rakus. Menghancurkan hati. Tanpa diragukan lagi,
satu-satunya teknik yang dapat membunuh monster serangga rakus adalah teknik pemusnah jantung milik setengah iblis ini, yang mengabaikan pertahanan. Api iblis putih di telapak tangan Cumu menyala tanpa suara dan tangan kanan Cumu berubah menjadi bilah pedang yang perlahan memotong tulang belakang monster serangga rakus dari belakang. Tanpa halangan apapun, cakar itu menembus tubuh monster serangga rakus. Cakar jantung pemusnah milik Cumu terasa seolah-olah memanjang ke dunia lain, ingin mengambil sesuatu dari dimensi alternatif. Reaksi monster serangga rakus sangat cepat. Menyadari bahwa Cumu ada tepat di belakangnya, kaki belakangnya menendang dan tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya hitam yang melesat maju, ingin melarikan diri dari serangan Cumu. Cumu sudah lama menduga bahwa serangannya tidak akan mampu menandingi kemampuan menghindar monster serangga rakus. Tangan kirinya dengan cepat mencengkeram bahu monster serangga rakus saat seluruh tubuhnya ikut terpental bersama monster serangga rakus. Kecepatan lari monster serangga rakus itu menakutkan. Ketika Cumu diangkat, dia tidak menyerah pada teknik pemusnah jantungnya, satu tangan mengunci tulang bahu monster serangga rakus tahap ke-9. Sementara tangan lainnya berada jauh di dalam tubuh monster serangga rakus. Beng, beng, beng. Monster serangga rakus melesat maju, menyebabkan Cumu yang mengikutinya terus-menerus bersentuhan dengan batu-batu keras di dekatnya. Selama proses penghancuran jantung Cumu, ia ditarik melalui terowongan sepanjang 100 meter, menabrak Cumu hingga hampir tak sadarkan diri. Cedera berat dan hantaman terus-menerus menyebabkan kesadaran Cumu perlahan melemah, dan cakar jantung pemusnah miliknya perlahan kehilangan akurasinya. Namun, Cumu tahu bahwa, jika dia tidak membunuh monster serangga rakus, dialah yang pasti akan mati. Kematian bagi Cumu tidaklah menakutkan, tetapi Cumu pasti tidak akan mati dengan cara yang remeh, kematian yang disebabkan oleh monster serangga rakus tahap ke-9. Keengganan menghadapi kematian adalah bentuk kebencian. Kali ini, kebencian itu kembali menjadi energi yang memperkuat Cumu, menyebabkan Cumu merasakan suntikan energi saat ia semakin lemah, membuat lengannya menjadi semakin kuat. Hati yang menghancurkan. Akhirnya, ketika tangan iblis Cumu mendorong lagi, tangan itu dengan erat menggenggam organ monster serangga rakus seperti kristal. Ketika ditekan, organ itu langsung pecah, menyebabkan cairan tubuh berceceran di mana-mana di dalam monster serangga rakus, sementara yang lebih lambat lagi menetes dari sela-sela jari Cumu. Organ itu adalah asal mula kehidupan bagi monster serangga rakus. Begitu Cumu meledakkannya, tubuh monster serangga rakus itu menjadi kaku, seolah-olah seluruh tubuhnya kehilangan semua kekuatannya. Ia menyentuh celah berbatu di dalam aula utama situs lama dan menciptakan lubang yang panjang dan hancur, butuh waktu yang cukup lama sebelum berhenti sepenuhnya. Kelembaman Cumu membawanya terbang bersama monster serangga rakus, dan juga membuatnya berguling melewati lubang yang dibuat monster serangga rakus, berhenti saat lubang itu hampir berakhir. Terbaring di bebatuan yang hancur, api iblis putih Cumu semakin gelap. Di antara api yang padam, orang sudah bisa melihat tubuh Cumu yang babak belur dan terluka. Cumu sendiri juga menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih berlumuran cairan serangga. Saat ia membunuh monster serangga rakus, ia juga telah mencapai batasnya, hampir tidak mampu mengangkat satu jari pun. Lagi pula, ia masih memiliki banyak luka yang mematahkan tulang di punggungnya. Sebelumnya, dalam pertarungannya melawan monster serangga rakus, dia selalu menghindar secara pasif. Kali ini akhirnya memberi Cumu kesempatan untuk menantang dirinya sendiri. Bagaimanapun, sudah lama sejak Cumu mengalami pertarungan yang hampir berakhir dengan kematian. Dia meninggal, anakku meninggal. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin benar, dialah yang seharusnya meninggal. Di dalam terowongan bawah tanah, Duan Xinhe jatuh ke dalam kondisi mati rasa. Sebelumnya, Duan Xinhe melihat Cumu dan monster serangga rakusnya terkubur. Dalam situasi seperti itu, Duan Xinhe memiliki keyakinan penuh bahwa monster serangga rakus tahap ke-9-nya dapat membunuh Cumu. Akan tetapi, apa yang menantinya bukanlah kematian Cumu, melainkan serangan jiwa dari kematian monster serangga rakus tahap ke-9-nya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe,
Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.